Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Hingga detik ini Allah masih memberikan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah kita melaksanakan dengan berjamaah. Insya Allah akan kita sambung sedikit dengan tholabul ilmi. Yang kedua, salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan coba bahas suatu topik yang cukup penting yang dulu sempat ditanyakan Prof. Suteki, yaitu terkait masalah hidayah dan dhalalah yang ditanyakan saat akhir Ramadan kemarin. Insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, nanti syuruk jam berapa ke? 42. Oke, biar nanti tidak terlalu lama. Masalah hidayah dan dhalalah ini penting untuk dibahas secara mendalam. Karena pemahaman itu ada pemahaman yang sifatnya global, kemudian ada pemahaman yang sifatnya itu pendetilan, rinci. Nah, kadang-kadang banyak di antara kita itu yang pemahaman global, tetapi pemahaman yang agak detail itu kadang-kadang kurang memahami. Padahal itu sesuatu yang sangat penting kadang-kadang. Nah, untuk mengawali itu saya akan mencoba bertanya ke jenengan semuanya ya. Saya ingin mengatakan suatu hal, ada dua hal. Terus coba jenengan nanti jawab kira-kira pernyataan saya tentang dua hal ini, yang benar yang mana, yang salah yang mana, terkait dengan masalah hidayah dan dhalalah, masalah petunjuk dan kesesatan. Kalau orang bilang begini, wis lah, kowe ora usah sedih, nak dulurmu ana sing isih kafir. Wong hidayah iku nggih Gusti Allah. Wis lah, kowe ora usah sedih, nak dulurmu isih ana sing kafir. Wong hidayah iku nggih Gusti Allah. Nah, pernyataan ini pernyataan yang benar atau salah? Benar apa salah? Nah, itu pertama. Terus yang kedua, pernyataan begini, wes lah, kowe ora usah repot-repot, kowe ora usah repot-repot dakwah. Wong hidayah, dhalalah itu enggak Gusti Allah. Nah, pernyataan yang kedua ini benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Yang pertama itu kenapa benar? Yang kedua kenapa salah? Wong podo-podo ngomong hidayah ki Gusti Allah. Tapi yang satu jangan katakan benar, yang kedua jangan katakan salah. Misalnya kayak gini, ini tak tambahin lagi nggih. Ini hampir mirip, tapi ini bukan masalah hidayah, tapi ini masalah rizki. Mirip. Wes lah, kowe ora usah sedih. Rizki iki nggih Gusti Allah. Benar apa salah? Wes lah, kowe ora usah sedih. Rizki iki nggih Gusti Allah. Benar apa salah? Benar apa salah? Yang kedua, wes lah, kowe ora usah kerja apa jengene capek-capek. Rezeki ki Gusti Allah. Bener apa salah? Salahnya di mana? Wong padha-padha ngomong rezeki ki Gusti Allah.
Oke, jadi betul yang jangan sampaikan tadi. Pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua itu salah. Nah, tapi pertanyaannya kenapa benar yang pertama, terus yang kedua kenapa salah? Terus itu gimana caranya memahami? Padahal sama-sama bicara hidayah ke Gusti Allah, tapi yang satu benar, yang satu salah. Itu gimana itu? Sama penjelasannya seperti ini. Jadi secara bahasa hidayah, jadi fil lughah artinya adalah ar-rasyad wad dalalah. Jadi hidayah itu artinya petunjuk. Secara bahasa. Jadi kalau kita jalan terus ada papan nama, kita dapat petunjuk. Nah, itu sebetulnya kita dapat hidayah, tapi secara bahasa. Nah, lawan dari kata hidayah atau al-huda itu adalah ad-dolal atau ad-dolalah. Artinya adalah didur rosyad, lawan dari petunjuk. Secara bahasa. Nah, kalau secara syar'i yang namanya hidayah itu adalah al-ihtida ilal Islam wal iman. Jadi orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang akhirnya berislam dan beriman kepada Allah. Itu hidayah. Maka kalau ada orang dia tidak Islam, dia tidak beriman kepada Allah, ya berarti dia tidak dapat hidayah. Atau dalam bahasa lain berarti orang yang dolalah, orang yang tersesat. Tapi bangnya pinter kok, ya orang peduli pinter atau bodoh. Pokoknya kalau dia orang yang beriman berarti dia dapat hidayah. Kalau dia tidak Islam berarti dia itu tidak dapat hidayah. Nah, alhamdulillah kita semua ini termasuk orang Islam, sehingga kita termasuk orang yang mendapat hidayah. Nah, hidayah itu sebetulnya sudah ketetapan dari Allah atau kita sendiri yang mengusahakan. Nah, ini penting yang untuk kita bahas. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu ada ribuan ayat yang berbicara tentang hidayah dan dolalah, yang berbicara tentang petunjuk dan kesesatan. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, kita pahami dengan komprehensif, maka ayat-ayat yang membahas tentang hidayah dan dolalah itu bisa kita klasifikasi jadi dua. Ada ayat-ayat yang memberikan nisbat atau menyandarkan hidayah dan dolalah itu kepada Allah. Ada ayat-ayat yang seperti itu. Dan kemudian ada ayat-ayat yang jumlahnya juga sangat banyak yang menisbatkan atau menyandarkan hidayah dan kesesatan itu kepada selain Allah. Misalnya ayat-ayat yang menisbatkan hidayah dan dolalah kepada Allah. Misalnya Allah berfirman, "Qul" di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Qul, katakan Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, yudhillu man yasha, menyesatkan orang yang dikehendaki, wa yahdi ilaihi, dan Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki, kepada orang man anab, yang mau bertaubat. Berarti ayat ini jelas menyandarkan hidayah dan dolalah itu kepada Allah. Ayat yang lain misalnya, ini ayat yang sering kita dengar mungkin, karena ini ayat ini sering dibaca oleh para dai ketika awal menjelaskan. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat Al-A'raf ayat yang ke berapa ini? Lupa saya. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi hadana li hadza,
yang telah memberikan petunjuk kepada kita lihada terhadap agama ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita pada jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya, kalau seandainya dan kita tidak akan pernah dapat petunjuk, laula an hadanallah, kalau seandainya Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Nah, ayat ini jelas sekali bahwa hidayah dan dhalalah itu dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Dan banyak sekali ayat yang lain. Misalnya ketika Rasulullah berdakwah kepada pamannya Abu Thalib, ternyata Abu Thalib ini tidak mau menerima dakwah sampai ajal menjemput. Hanya Rasulullah itu sangat sedih. Nah, begitu beliau sedih, dihibur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan petunjuk. Man ahbabta, orang yang kamu cintai. Tersuan. Kamu nggak bakalan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu suka. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Terserah Allah, bukan tergantung orang itu kamu sukai atau tidak. Meskipun orang itu kamu sukai, kalau Allah tidak memberi petunjuk, ya nggak dapat petunjuk dia. Sebaliknya, meskipun orang itu tidak kamu sukai, kalau Allah memberi petunjuk, dapat dia petunjuk. Gitu ya. Ini pada surat Al-Qasas. Jadi ayat-ayat yang semisal seperti ini, yang jumlahnya ratusan, memberi petunjuk, memberi penjelasan kepada kita bahwa hidayah dan dhalalah itu semuanya yang menentukan adalah Allah. Paham ya? Tapi memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah itu nggak boleh sepotong-sepotong. Itulah kenapa kita itu kadang-kadang butuh penjelasan dari para ulama yang memahami Al-Quran dengan komprehensif. Gitu. Kalau kita memahaminya sepotong-sepotong, hanya satu ayat langsung kita ambil, langsung kita pahami, nah kadang-kadang kita akan sampai pada kesalahan yang kurang pas kadang-kadang. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali, bahkan ada ratusan ayat yang lain yang memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada kita bahwa hidayah ataupun dhalalah, kesesatan itu kepada selain Allah. Banyak ayat yang mengatakan seperti itu, yang memberikan memberikan penjelasan bahwa yang mengambil petunjuk atau yang menyesatkan itu selain Allah. Contoh misalnya ya, pada surat Yunus Allah berfirman, "Famanih tada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Famanih tada, siapa orangnya yang mencari petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, maka dia itu mencari petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan siapa orangnya yang mencari kesesatan, fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatan itu kembali kepada dirinya sendiri. Ayat ini memberikan kesan bahwa hidayah dan kesesatan itu tergantung dari masing-masing. Gitu Pak Batan. Kemudian yang lain, misalnya ketika nanti orang-orang itu di akhirat, dia kan kemudian ketika dia itu waktu di dunia tidak beriman, dia tergelincir, maka di akhirat dia masuk neraka. Ketika orang itu masuk neraka, orang di neraka itu kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang ya, dijelaskan oleh Allah, orang ini itu pengen tahu siapa yang dulu itu menyesatkan di dunia. Dia tanya kepada Allah, wa qala alladzina kafaru,
Dan orang-orang kafir berkata di akhirat nanti, ya, Rabbana arinal ladzaini adullana minal jinsi wal insi. Rabbana, wahai Tuhan kami, arina, beritahulah kepada kami, tunjukkan kepada kami, alladzaini adullana, siapa yang di dunia dulu menyesatkan saya. Minal jinni wal insi, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Jadi ada keingintahuan. Jadi memang manusia itu unik ya. Jadi rasa keingintahuan itu saat di dunia, termasuk saat nanti di akhirat masih ada rasa ingin tahu. Ya Rabbana arina, ya Allah, berikan pengetahuan kepada saya. Siapa yang telah menyesatkan saya di dunia dulu itu? Kok sampai saya itu jadi seperti ini? Maka ini kan jelas ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwa yang menyesatkan itu adalah dari kalangan jin ataupun manusia. Iya kan? Tidak menisbatkan hidayah dan dhalalah kepada Allah, tapi kepada jin dan manusia. Ayat yang lain misalnya, ya, yang kemarin sempat kita bahas, itu tentang kisah Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa bermunajat. Kemudian ada seorang Musa Samiri yang kemudian membuat patung dari emas. Kemudian patung itu bisa bersuara, ya, mengeluarkan suara itu. Maka sebagian besar Bani Israel yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar, akhirnya mereka tersesatkan. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat surat Toha ayat yang ke-85, wa adhallahumus samiri wa adhallahum, dan telah menyesatkan terhadap mereka as-samiri, yaitu Musa Samiri. Siapa yang menyesatkan? Allah atau Musa? Nah, ayatnya mengatakan yang menyesatkan itu adalah Musa Samiri. Dan banyak yang lain. Jadi memang kalau kita lihat ada ratusan ayat yang memberikan kesan hidayah dan kesesatan itu kepada Allah. Tapi ada ratusan ayat yang lain yang memberikan kesan bahwa hidayah dan dhalalah ini dikembalikan kepada manusia. Paham ya? Memang ayatnya begitu kalau kita perhatikan semuanya loh ya. Jadi makanya memahami ayat itu perlu semua itu di situ. Butuh pemahaman yang komprehensif. Berarti ada ayat-ayat yang memberikan kesan hidayah dhalalah itu kepada Allah. Tapi ada ayat-ayat yang memberikan kesan bahwa hidayah dan dhalalah itu kepada selain Allah, baik kepada manusia atau kepada jin. Terus pertanyaan yang kedua, terus nak ngono sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Sing memberikan kesan bahwa hidayah dhalalah itu kepada Allah, atau yang memberi kesan hidayah dan dhalalah kepada selain Allah? Sing bener sing ndi? Ya, jawabannya gimana? Iya pada bener. Lu kok bisa? Nah, berarti di situ butuh difahami, berarti butuh pemahaman yang komprehensif. Paham gak? Jadi cara itu butuh dipahami. Makanya Al-Quran, As-Sunnah itu butuh difahami itu di situ. Karena fungsi akal itu untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Akal itu bukan sebagai sumber hukum, tapi untuk memahami Quran dan Sunnah. Al-Quran pasti benarnya, tapi dengan akal kita perlu memahami sehingga pemahaman kita itu komprehensif. Al-Quran dari Allah yang pasti benar. Sebagaimana alam ini dari Allah yang pasti benar. Nah, kemudian ada proses untuk memahami alam. Itulah yang dinamakan dengan proses saintifik ya, yang kemarin kita bahas itu. Dan memang untuk memahami itu butuh detail kadang-kadang itu. Misalnya begini, kalau saya tanya kepada jenengan, pesawat
itu kan ada sayapnya. Betul nggih? Dengan sayap itu pesawat itu bisa terbang. Betul nggih? Nah, seandainya jenengan ada pesawat terus dikasih sayap, terus didiamin, jenengan taruh di sini, kira-kira jatuh atau tidak? Jatuh ya. Kalau ada pesawat, kemudian dia itu di landasan, kemudian dia terbang, jatuh atau tidak? Sama-sama ada sayapnya, yang satu jatuh, yang satu tidak. Berarti kalau begitu, jatuh itu karena sayap atau tidak? Yang satu ada sayapnya, yang satu juga ada sayapnya. Tapi yang satu terbang, yang satu jatuh. Bisa gak kita katakan sayap terbang, pesawat itu terbang karena sayap? Sekarang kita ambil pesawat ke sini, kita taruh di sini, di atas masjid ini kira-kira. Jatuh gak kira-kira? Loh, kalau begitu sayap itu cari pesawat terbang karena sayap atau tidak? Inilah butuh pendetilan ya. Jadi memang betul pesawat terbang karena ada sayapnya. Tapi ada nanti ketika kita pahami itu ada pendetilan. Jadi nanti ada suatu, makanya butuh pendetilan. Itulah butuhnya ilmu itu di situ, karena untuk pendetilan di situ ya. Bukan hanya dengan adanya sayap saja, tapi ada pendetilan. Jadi sayap itu nanti ada desain khusus. Yang di bawah itu datar, agak datar, yang bagian atas itu agak melengkung. Sehingga nanti ketika dia itu bergerak dan kecepatan tinggi, maka nanti udara yang di bawah itu akan bergerak tanpa halangan, yang di atas akan bergerak muncul halangan karena agak melengkung ya. Nah itu nanti ada suatu hukum yang diamati oleh seseorang yang namanya Bernoulli. Yang kemudian hari hukumnya Allah yang ini dinamakan dengan nama hukum Bernoulli. Ini hukumnya Allah sebetulnya ya. Hukumnya Allah, cuma yang pertama kali ngamati namanya Bernoulli. Makanya namanya hukum Bernoulli gitu. Maka kecepatan yang di atas sayap ini jauh lebih tinggi udaranya dibanding kecepatan di bawah sayap. Nah, karena kecepatan tinggi, ternyata ketika kecepatan tinggi, tekanan itu rendah. Ketika kecepatan rendah, maka tekanan jadi tinggi. Maka tekanan di atas dan di bawah menjadi lebih tinggi di bagian bawah. Maka karena tekanan yang di bawah lebih tinggi, maka akhirnya sayap itu dorong ke atas. Tapi tergantung dari bobot sayap itu. Kalau bobot pesawat itu masih lebih besar dari gaya ke atas, maka gravitasinya akan lebih besar sehingga dia akan jatuh ke bawah. Tapi kalau dia kecepatannya sangat tinggi sehingga tekanan ke atas itu menjadi lebih tinggi, maka netnya dia akan terdorong ke atas. Jadi sayap itu akan terdorong ke atas hanya pada kecepatan tertentu, hanya dengan luas tertentu, hanya dengan sudut tertentu, hanya dengan desain tertentu. Jadi enggak cukup hanya dengan kita katakan bahwa pesawat itu terbang gara-gara sayap. Itu butuh pendetilan. Gitu. Paham ya? Nah, sama ketika kita memahami bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an yang satu memberi kesan bahwa hidayah itu adalah Allah, dikembalikan kepada Allah, tapi ada ayat-ayat yang memberi kesan hidayah ini dikembalikan kepada manusia. Terus yang benar yang mana? Sama benernya. Tapi ini butuh dipahami dengan detail. Dengan butuh yang namanya fahman tashri'iyan. Makanya memahami Al-Qur'an itu butuh yang dinamakan dengan fahman tashri'iyan. Nah, begitu apa maksudnya kalau begitu? Maka ayat yang pertama yang memberikan kesan bahwa hidayah dan dolalah itu kepada Allah. Misalnya ayat qulillah yahdilil haq, katakan bahwa Allah lah yang memberikan hidayah kepada al-haq. Maka tadullu ala annallaha huwallazi khalaqal hada. Ini menunjukkan
bahwa sebetulnya hidayah itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi hidayah itu sebetulnya Allah yang menciptakan. Yang memberi hidayah itu Allah. Nah, Al-Quran itu kan hidayah. Betul ke? Petunjuk. Jadi petunjuk itu Allah yang memberikan. Dan setiap manusia itu diberi hidayah oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Semua manusia yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad, semuanya itu dikasih Al-Quran. Jadi hidayah itu kembali kepada Allah. Itu yang menciptakan adalah Allah. Nah, kemudian setelah Allah memberi petunjuk kepada manusia, manusia mau ngambil nggak petunjuk itu? Mau gunakan nggak petunjuk itu? Yaitu diserahkan kepada manusia. Kalau manusia mau ngambil, ya biar berarti dia dapat petunjuk. Kalau manusia nggak mau ngambil, berarti dia tersesat. Dia diberi hidayah, tapi hidayah itu tidak diambil, makanya dia tersesat. Maka ayat-ayat yang kedua tadi, wal ayat as-saniyah, ayat yang kedua, kelompok yang kedua tadi, tadullu ala annal insan walladzi basyara ma khalaqahullah min qabiliyatil hidayah fahtada. Ayat-ayat yang kedua tadi ini memberi petunjuk bahwa manusialah yang mengambil petunjuk itu. Mau ngambil ya silakan, tidak ya silakan. Tapi dikasih oleh Allah. Maka ketika dia mengambil, dia dapat petunjuk. Kalau dia tidak mengambil, ya berarti dia tidak dapat petunjuk. Berarti dia tersesat. Maka Allah gak bisa disalahkan. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih petunjuk kepada semuanya. Cuma ada manusia yang mau ngambil, ada manusia yang tidak mau ngambil. Ya salah mereka sendiri, kenapa gak mau ngambil. Jadi akal yang memberikan itu Allah. Nah, setelah manusia diberi akal, manusia itu mau berpikir atau tidak, ya terserah manusia. Kalau manusia berpikir, dia jadi pinter, jadi ngerti. Kalau manusia nggak berpikir, ya dia tidak jadi pinter, dia tidak jadi ngerti. Gitu. Paham ya? Sebagaimana rizki juga begitu. Rizki itu siapa yang ngasih? Rizki itu yang ngasih Allah. Dan semua manusia itu dikasih rizki. Tapi manusia perlu melakukan upaya, ikhtiar untuk mengambil rizki itu. Jadi manusia itu melakukan ikhtiar, melakukan upaya dalam kemampuannya untuk mengambil rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara hakikat, siapa hakikat yang memberi rizki? Sebetulnya adalah Allah. Tapi manusia perlu melakukan ikhtiar agar dapat rizki itu. Makanya kalau sampai ada orang dia tidak bekerja, weslah aku ora usah kerja. Loh kok ora kerja? Loh rezeki sing ngasih Gusti Allah kok. Akhirnya istrinya kelaparan, dia berdosa. Kenapa dia tidak melakukan ikhtiar? Padahal ikhtiar itu berada dalam kemampuan dia. Gak bisa disalahkan Allah. Ikhtiar itu Allah membebaskan kepada manusia untuk berikhtiar. Nah, demikian pula hidayah dan kesesatan. Hidayah dan kesesatan itu yang ngasih Allah. Hakikatnya Allah. Tapi apakah kita itu mencari hidayah? Itu tergantung kita. Apakah kita itu menyampaikan hidayah? Terserah kita. Makanya kalau kita itu tidak menyampaikan Islam, sehingga akhirnya tetangga kita nggak tahu Islam, akhirnya dia itu kufur, maka yang dosa bukan hanya dia, yang dosa adalah kita. Kenapa kita tidak menyampaikan hidayah itu kepada tetangga kita? Paham ya? Jadi hakikatnya dari Allah. Tapi proses alamiah ini ya kembali kepada manusia masing-masing. Jadi hidayah itu dari Allah. Tapi sampainya hidayah kepada manusia itu lewat makhluk-makhluknya Allah. Rizki itu dari Allah, tapi sampainya rizki kepada tangan manusia itu melewati makhluk-makhluknya Allah. Makanya kalau kita nggak bekerja kita berdosa. Makanya kalau kita tidak berdakwah kita berdosa. Tapi kan hidayah itu miliknya Allah. Iya betul.
tapi kita berdosa sebab kita nggak menyampaikan itu kepada yang lain. Dan kalau sampai ada orang, misalnya saya punya duit 1 juta, jadi kan nggak bisa makan. Ini tak kasih uang 100.000, yang dengan itu akhirnya jangan makan. Nah, ini uang yang ngasih Allah atau saya? Hakikatnya yang ngasih ya Allah, tapi Allah ngasih melalui saya. Dan saya mendapatkan pahala yang sangat besar karena saya telah memberikan ini kepada jenengan. Paham ya? Tapi kalau kita punya duit, ada orang kelaparan, kita nggak ngasih, kita berdosa. Gitu. Sama dengan hidayah. Hidayah itu Allah yang ngasih kepada manusia. Nah kalau ada orang tidak ngerti, sementara kita ngerti, kemudian kita itu ngasih penjelasan yang akhirnya orang jadi paham, maka kita itu dapat pahala yang luar biasa besarnya. Tapi kalau kita itu diam saja, itu kita mikir, ngapain saya nyampain, wong hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah kok. Akhirnya kita diam saja, kita berdosa. Kenapa enggak menyampaikan itu kepada yang lain? Makanya ada hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat masyhur yang dihafal oleh sebagian besar umat Islam, yaitu la ayyahdiyallahu laka rajulan khairun laka min ayyakuna khumrun na'am. Jadi kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, jadi seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, siapa yang memberi hidayah? Allah ya. Melalui siapa? Melalui kita, melalui kamu. Khairun laka min ayyakunalka khumrun na'am. Itu lebih baik bagimu daripada kamu itu memiliki unta merah. Ya, unta merah itu kalau zaman Rasul itu untuk menggambarkan harta yang paling berharga, harga yang benda yang paling mahal itu unta merah ya. Kalau sekarang itu apa ya? Ya apalah pokoknya. Dan mobil apa yang sangat mewah itu. Jadi kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada manusia melalui kamu, siapa yang memberi hidayah? Allah. Melalui siapa? Melalui kita ya. Jadi begitu guys. Jadi hakikatnya yang memberi hidayah itu adalah Allah, tapi yang mengambil hidayah atau memberi hidayah itu melalui tangan-tangan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat yang pertama tadi itu adalah bicara hakikat, ayat-ayat yang kedua itu bicara syariat. Makanya kembali ke pertanyaan saya tadi, weslah ora usah sedih, rasa sedih, wong rezeki itu datangnya dari Allah. Ini bicara hakikat, jadi ini benar, memang hakikatnya begitu. Weslah ora usah kerja, wong rezeki itu datangnya dari Gusti. Itu salah. Kenapa? Karena ora usah kerja itu masalah syariat. Jadi kalau urusan syariat berarti kita harus mengikuti syariatnya Allah, yaitu apa? Laki-laki wajib bekerja. Jadi weslah ora usah kerja, rezeki itu datangnya dari Allah. Ini ada dua pernyataan. Ora usah kerja, rezeki datangnya dari Allah. Ora usah kerja ini pembahasan syariat. Dari Allah ini pembahasan akidah. Ini dicampur. Yang satu salah, yang satu benar, hasilnya salah. Tapi weslah ora usah sedih. Wong rezeki itu dari Allah. Ora usah sedih ini pembahasan akidah. Rezeki dari Allah itu pembahasan akidah. Ini sama-sama akidahnya, maka benar gitu. Paham ya? Makanya ini penting sehingga kita itu tidak confuse gitu. Nah kadang-kadang itu begitu. Ada banyak pernyataan yang kadang-kadang itu benar tapi salah. Kenapa? Tadi di antara sekian pernyataan itu mungkin ada 5 pernyataan, yang 4 benar, yang 1 salah. Kesimpulannya salah. Nah untuk benar gimana? Untuk benar itu harus benar dan benar. Itu baru benar gitu. Ada kalau orang teknik kebenaran itu ngikuti gerbang N. Mungkin jangan nggak paham ya. Nah, nggak boleh mengikuti gerbang OR. Mungkin kalau yang orang teknik mungkin ngerti maksudnya. Jadi begitu. Tapi kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada orang-orang yang dia itu akan mati dalam kondisi kafir.
Berarti kan Allah sudah menentukan orang itu dalam kondisi kafir. Nah itu berarti adalah informasi dari Allah. Misalnya ada ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawaun alaihim, sama aja bagi mereka. A'anzartahum, apakah kamu itu memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak. La yu'minun, sama-sama tidak beriman. Ini kan seakan-akan ayat ini menjas bahwa orang tadi itu sudah ditentukan oleh Allah kalau dia tidak beriman. Sebetulnya ayat ini adalah ayat informasi. Informasi kepada Allah bahwa si A itu memang dia memilih dengan akalnya, memilih dengan pilihannya sendiri untuk memilih untuk tidak beriman sampai mati. Dan dia itu pilihan sendiri. Dan ada orang, ya, ada orang. Kadang-kadang ada orang itu begini, saya tahu kalau saya salah. Saya tahu kalau saya salah. Saya tahu kalau saya itu nanti masuk neraka. Tapi lebih baik saya begini daripada saya ngikuti kamu. Dia tahu sebetulnya kadang-kadang itu, tapi dia memang memilih jalan kesesatan itu. Ya, ketika orang memilih jalan kesesatan itu, ya akhirnya dia berada di jalan kesesatan. Sehingga memang akhirnya meskipun Allah itu memberi hidayah, tetapi apakah kita itu mau mengambil atau tidak, itu akhirnya kembali kepada kita, terserah kita. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu wahadainahun najdain. Jadi Allah memberikan dua jalan kepada manusia. Yang jalan itu bisa dipilih sesuai dengan keinginan sendiri. Ada jalan ketakwaan dan ada jalan yang kefajiran. Ada jalan keimanan, ada jalan kekufuran. Ketika orang itu memilih jalan kekufuran, ya dia sampai neraka. Ketika manusia itu ketika orang memilih jalan ketakwaan, dia akan sampai surga. Ketika orang itu memilih jalan kefajiran, jalan kekufuran, dia akan sampai neraka. Loh, Pak Anam kok sok tahu? Bukan, saya bukan sok tahu, okay? Saya hanya membacakan apa yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ini penting untuk saya sampaikan. Kadang-kadang itu memang pernyataannya itu diuntel-untel gitu ya, sehingga kita jadi bingung sendiri kadang-kadang. Mas, sing ngerti surga dan neraka itu kan hanya Allah. Betul gak? Makanya orang usah ngomong surga neraka iku sing ngerti cuma Gusti Allah. Kowe ke menuso, ora Gusti Allah, ora ngerti surga neraka. Benar apa salah ini? Pernyataan ini tuh setengah benar, setengah salah. Dan kesimpulannya salah. Bahwa kita menuso, Allah yang tahu kebenaran itu benar. Itu pernyataan benar. Yang tahu hakikat itu Allah. Yang tahu surga neraka itu Allah. Betul kan? Itu benar. Nah kemudian Allah memberitahu dalam Al-Quran, orang yang beriman masuk surga, orang yang kufur masuk neraka. Makanya ketika ada orang kufur, saya katakan kamu masuk neraka. Saya ngomong begini tuh ngikuti siapa? Saya kan ngikuti Allah sebetulnya. Dan yang apa yang dikatakan Allah itu pasti benarnya. Gitu sebetulnya. Nah, saat ini umat Islam dibuat bingung. Akhirnya kita itu nggak berani ngomong Islam, nggak berani ngomong surga neraka, apalagi digeguyu ngomong surga neraka. Dasar pemegang kunci surga, kan gitu ya? Dasar pemegang seakan-akan kayak pegang kunci surga. Loh, betul. Kita orang yang beriman itu memang pegang kunci surga, betul itu. Siapa yang bilang? Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kita percaya nggak la ilaha illallah? Nah berarti kita pegang. Ingat bangga nggak? Pede nggak? Nah itu. Sekarang itu kita tuh dibuat nggak pede masalahnya.
Kenapa? Kenapa? Karena dibuat pernyataan tadi itu dibudi untel, kita bingung sendiri akhirnya, malah bingung aku malah. Akhirnya berislam itu nggak pede. Akhirnya apa? Orang ngomong kafir, iya kok ya bener. Akhirnya apa? Orang kafir dibenarkan akhirnya, dan itu yang dimaui oleh mereka. Ya, betul ya? Akhirnya zaman sekarang itu kaya-kaya nggak orang beda nih, kafir atau iman. Sing iman yo ora pati ya percaya. Yakin gak kita masuk surga? Insya Allah masuk surga selama kita itu istiqomah memegang la ilaha illallah, masuk surga insya Allah. Harus yakin. Nah kalau kita nggak yakin, nah berarti ada masalah dengan iman kita sebetulnya. Paham ya? Makanya memang pemahaman masalah ini harus clear gitu loh ya. Dan memang zaman sekarang itu tadi untuk mengacaukan kita itu dibuat 5 pernyataan. Benar, 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 salah. Kesimpulannya salah. Akhirnya kita bingung, akhirnya kita nggak pede dengan keislaman kita gitu. Zaman sekarang akhirnya wis kowe iman ya terserah, ora ya terserah, sepenting apik. Akhirnya ngono. Padahal itu kata-kata yang sesat sebetulnya. Itu kata-kata sesat sebetulnya. Wis lah Mas, ora usah ngomong surga neraka. Ora usah ngomong iman Islam, ora usah, sepenting wangi sing apik. Wah, ini sebenarnya kata-kata sesat sebetulnya, tapi dibungkus seakan-akan bijaksana. Jadi kesesatan yang dibungkus dengan kebijaksanaan. Paham ya? Nah, makanya kita harus hati-hati. Makanya bijaksana saja itu gak cukup, tapi bijaksananya kita itu harus bijaksana yang dipandu dengan Quran dan Sunnah. Ini barangkali itu nih pengantar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo silakan seandainya ada yang mau ditambahkan. Nih. Mungkin 1 atau 2 mungkin barangkali kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkali-kali disebutkan bahwa ada suatu statement atau kalimat yang ujung-ujungnya itu menyesatkan. Kalau orang kafir atau orang kafir atau non-Islam itu menyesatkan, memang tujuannya mereka seperti itu. Lantas bagaimana kalau itu seolah-olah dari tokoh agama atau fatwa yang menyesatkan? Contohnya umpamanya jilbab itu tidak wajib seperti itu. Bagaimana terus umpamanya uang haji itu bisa dipakai untuk apa-apa. Contohnya seperti itu. Bagaimana hukumnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya membaca buku judulnya Kuantum Ikhlas. Ini bidang penjenengan fisika. Namun saya belum memahami seluruhnya. Mohon secara singkat dijelaskan, karena di situ diterangkan sedikit sinkronisasi antara otak dan hati, antara pikiran dan perasaan, antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dikembangkan orang barat, otak kanan orang timur. Mohon dijelaskan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. sekali kaitannya hidayah ya. Usaha atas hidayah itu dengan dakwah atau mengajak. Bagaimana kalau misalnya kita di dalam lingkungan yang muslim tidak ada masalah ya. Kita saat ke sholat, ayo Pak kita sholat ke masjid misalnya sama tetangga, hubungannya dengan tetangga.
Tetapi kalau bagaimana kayak misalnya saya di lingkungan non muslim, dia jarang bergaul, nama pun juga kita tidak paham. Nah, untuk mengajak kita non muslim itu bagaimana? Walaupun kita mungkin akhlak sudah ya, tapi nanti saya khawatir kena itu, nanti ujung-ujungnya kena kita. Terus yang kedua adalah hidayah ini kan ketetapan Allah. Bagaimana kita menjaga usaha atas hidayah tetap istiqomah sampai akhir hayat. Terima kasih. Oke, matur suwun. Mungkin cukup nggih, ada 3 nggih. Dan mungkin saya tidak detail nggih karena waktunya juga sudah jam segini. Yang pertama, kalau orang kafir mengajak kesesatan itu wajar ya. Terus bagaimana dengan orang yang beriman tapi kok mengajak kepada kesesatan? Bahkan dia itu orang yang tahu. Itu mungkin terjadi. Itulah yang oleh Allah dikatakan orang yang menjual ayatnya Allah dengan harga yang sedikit. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jadi orang yang menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Dan itu ada, mungkin banyak. Dan di dalam banyak hadis, bahkan kalau di para ulama menjelaskan orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat itu lebih berat dibanding orang kafir siksanya. Bahkan orang yang seperti ini yang tahu tapi dia itu menjual ayatnya Allah untuk kepentingan sesaat, maka dia itu akan diazab oleh Allah lebih dulu dari orang-orang kafir itu. Makanya ada nazom yang diambil dari hadis Nabi, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan, ya. Orang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, bahkan dia menjual ilmunya dengan harga yang sedikit, malah menyesatkan Allah dengan ilmunya. Mu'azzabun, dia akan diazab oleh Allah min qabli ubadil wasan, lebih dulu dibanding para penyembah berhala. Itu lebih berat siksanya. Ibaratnya itu salah. Nak salah itu wong bodoh, ya mungkin agak maklum lagi, ya maklum dia wong bodoh. Tapi nak wong pinter kok salah, itu rasa dimaafkan gitu loh. Jadi nggak bisa dimaafkan kadang-kadang. Sehingga memang ilmu itu adalah kemuliaan sekaligus amanah. Ini yang kita nggak boleh lupa. Di semakin tinggi ilmunya orang, sebetulnya amanahnya itu semakin berat. Semakin berat. Makanya orang yang paling banyak ilmunya siapa? Para nabi. Wong dia dapat ilmu langsung dari Allah. Makanya orang yang paling berat amanahnya adalah para nabi. Ya, kenapa? Ya kembali ke pertanyaan yang ketiga. Nah, kalau dakwah ke orang-orang yang udah paham, ya enak ya. Ya kayak saya ngomong di hadapan jenengan nggak enak sekali. Mungkin saya malah dikasih minuman kan. Nah, sebetulnya seperti ini itu bukan dakwah, ya. Ini saya tuh hanya sekedar memberi tausiah, memberi nasihat ke jenengan, kan jenengan sudah beriman. Nah, dakwah yang sebenarnya itu apa? Dakwah yang sebenarnya itu adalah mengajak orang yang tidak beriman menjadi beriman. Mengajak orang yang bermaksiat menjadi tidak bermaksiat. Itu dakwah yang sebenarnya sebetulnya. Dan itu beratnya lebih berat daripada kita itu mikul gunung sebetulnya. Betul ya. Nah, kadang-kadang kita itu ya dakwah ya, pakai istilah dakwah. Dakwah itu kadang-kadang kita tuh milih enae. Coba saya mau tanya. Kalau di situ kita tuh kalau diundang oleh orang-orang yang mengambil riba, kira-kira dakwah yang wajib kita sampaikan itu apa? Kan haramnya riba kan? Berani nggak kita tuh ngomong haramnya riba di depan orang-orang yang melakukan riba? Ringan atau berat? Coba. Hukum yang harus diterapkan itu hukumnya siapa? Nah, kalau saya bicara hukumnya Allah kan jangan nggak ada masalah. Tapi kalau saya itu bicara di depan orang-orang yang tidak menerapkan hukumnya Allah, berat nggak? Ya berat. Jadi sebetulnya dakwah itu harusnya itu sesuai dengan kondisi mat'unya. Kalau di situ tuh orang tidak nutup aurat, harusnya apa yang didakwahi? Wajibnya nutup aurat, haramnya buka
aurat. Tapi kita tuh kalau dakwah ngambil enae. Di depan orang yang ngambil riba, yang kita bahas bukan masalah riba, tapi masalah keluarga sakinah. Bersiko gak? Aman ya. Di depan orang yang tidak sholat, yang kita sampaikan indahnya bersodakoh. Nyambung gak? Bersiko gak? Enggak. Di depan orang-orang yang tidak mau zakat, yang kita bahas wajibnya sholat. Nyambung nggak? Nah ini kebanyakan kita. Kenapa dakwah kita ini sering tidak berhasil? Kenapa sih kita udah dakwah sekian lama tapi kok umat masih kayak begini? Karena kita sendiri yang salah. Karena kita nggak berani menyampaikan hukumnya Allah apa adanya. Kita tuh cari aman. Nyuwun sewu, kadang-kadang saya sendiri juga begitu ya. Semoga diampuni oleh Allah ya. Karena dai itu berat sebetulnya. Kalau mau apa adanya itu berat. Makanya kadang-kadang banyak dai ya kita semua itu kadang-kadang cari aman ya. Kau nyampaikan sesuatu yang kira-kira aman. Nah, berarti kalau kita itu seperti itu, seperti dalam pandangan Allah kita tuh dipandang belum berdakwah sebetulnya. Dan berarti kita masih dipandang oleh Allah menyembunyikan ilmu, katimul ilmi sebetulnya. Tapi kan saya udah ngajar. Iya, tapi ngajarmu nggak nyambung dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu berat sekali. Nah kalau zaman sekarang kita kok ngomong Islam apa adanya, wis pasti dapat cap radikal, kadrun, apa lagi, macam-macam lah ya. Tapi ya memang itu sebenarnya harus disampaikan. Tentu ketika menyampaikan dengan bijaksana. Tapi kita nggak boleh menutup itu dengan alasan cari selamat tuh nggak boleh. Mestinya begitu ya. Jadi dakwah itu sebetulnya justru dakwah itu ke kalangan yang seperti itu. Tapi tentu dengan bijaksana dan tidak harus to the point ya. Kadang-kadang bisa begini, bisa dengan intinya harus punya target, harus diajak. Gimana caranya? Ya kita sendiri yang tahu caranya. Gitu. Saya kira itu, kemudian terkait dengan masalah quantum leap tadi, itu panjang pembahasannya. Nanti kita bahas di lain kesempatan, insya Allah, karena panjang itu masalahnya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.